Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi, karena Allah kita baik pelajaran kita yaitu ini kemarin rasanya udah Udah, dijelasin ya ibu-ibu ya artinya. udah dibaca. Udah Ustazah, tapi kayaknya nggak sampai udah ya, udah ya. Udah ya yang. Udah, Mm-mm. Udah ulang, Ustazah. ulang juga Ya, boleh. Ya boleh Ustazah, apa Ustazah? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang aja ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Selamat Nada, Ana Surya. Ismi Ilham, Ana Suudiyah. Ana talibah, Ana talibah fi jami'ah Dimashq. Ana talibah fi jami'ah Ummul Qura. Fi ayyi kulliyatin tadrusin? Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Wa fi ayyi kulliyatin tadrusin? Anti adrusu fi kulliyati tib. Sa'akun mudarrisatan insyaallah wa sa'akun tabibatan insyaallah. Baik, ibu-ibu kita coba artikan satu-satu ya ini ismi Nada. Nama saya adalah Nada, anak Suriah anak. Saya berasal dari Suriah. Kemudian ismi Ilham, anak Suudiyah nih, Suudiyah. Kemudian anak talibah fi jami'ah Dimashq. Anak talibah fi jami'ah Ummul Qura. Jadi di sini jamiatan universitas yang terkenal di Suriah itu yang standar internasional namanya yaitu Universitas Dimash. Sedangkan di Saudi itu kalau yang terkenalnya buat perempuannya adalah Umul Qura. Ini khusus buat perempuan yang bisa internasional. Kemudian eh, kamu jurusan apa? Ini jurusan apa yang kau belajar? Kita terusin berarti adrusu fi kulliyat tarbiyah. Kemudian dijawab saya belajar di kuliah tarbiyah. Berarti saya ngambil jurusan tarbiyah. Hmm. Kemudian fi ai kuliatin tadrusin. Kamu kuliah apa? Dijawab oleh Nada. Saya kuliah di kedokteran. Ini kuliah titip berarti kuliah kedokteran. Ini saakun saya akan menjadi mudarrisah, akan menjadi seorang insya Allah. Kemudian guru. saakun tabibatan, saya akan menjadi seorang dokter insya Allah. Kira-kira dari ini ada pertanyaan ibu-ibu? Belum Ustazah. Tidak ada, baik. Di sini ingin saya menjelaskan sedikit ya Ibu-Ibu ya. Dan ini menjelaskan sedikit tentang penggunaan pertamanya syuriah. Kenapa harus syuriah? Kenapa dia Saudiyah? Pertama, apa namanya? Di dalam bahasa Arab itu ada namanya jinsiyah. Jinsiyah adalah sesuatu yang dibangsakan atau sesuatu yang dinisbahkan. Itu tidak saja hanya untuk negara, tetapi pada hal-hal tertentu juga bisa digunakan penisbahan ini. Maka kita ambil contohnya yaitu untuk negara. Berarti ketika diambil Suriah dengan ada tambahan ya di belakang semata marbutoh, yang ini mana menunjukkan itu adalah penisbahan, yaitu pembangsaan gitu. Berarti ini bisa kita artikan bahwasanya si nada ini kebangsaannya adalah kewarganegaranya adalah Suriah. Namun
belum tentu dia apa namanya tinggal di Suriah. Bisa jadi dia menetap di Saudi, tapi dia berkebangsaan Suriah. Berarti dia menetap di Saudi memakai paspor Suriah. Nah, begitu juga si Ilham ini. Berarti dia adalah orang Saudi berkebangsaan atau keturunan orang-orang Saudi. Bagaimana penggunaannya? Yaitu dengan sesuatu yang dinisbahkan untuk laki-laki ditambah dengan iya, yaitu untuk laki-laki ditambah dengan ya di akhirnya nih ya. Ianya yaitu ia tasdid. Ini untuk laki-laki ya, ibu-ibu ya. Contohnya adalah Indonesia. Kalau kita nama negara kita kan Indonesia. Ketika kita menggunakan kita berkebangsaan atau kita berkeluarga negara, nih asli Indonesia nih seperti ini kan ya, Bu ya. Indonesia nih kewargaan kita. Aman, ujian nggak sayang belajar. Oke, Misi ya. Indonesia. Oke. Nah, ketika kita menyatakan, umpamanya ada orang yang mengatakan Ana min Indonesia. Ini belum tentu dia berkebangsaan atau berkewarganegaraan Indonesia. Bisa jadi dia tinggal di Indonesia. Dia melakukan penerbangan dari Indonesia, gitu bisa jadi. Namun ketika ditambahkan ya tasdid, umpamanya jika dia laki-laki, ya ada tasdid, maka menjadi Indonesia, Indo. Indonesi. Ini iyanya, iyanya dua gitu kan, tasdid. Maka ini sih berarti ini menunjukkan bahwa si laki-laki tadi adalah berkewargaan Indonesia. Berarti dia asli Indonesia, walaupun dia nanti tinggal di Malaysia. Berarti keturunannya adalah keturunan Indonesia. Kalau untuk perempuannya ditambah tamar butoh, maka menjadi Indonesia. Jadi dia berkewargaan Indonesia. Seperti itu kira-kira ya Bu ya. Contohnya kayak ini, kayak Surya. Surya, ianya panjang. Maka ketika dia menyatakan bahwasanya dia adalah orang Suria, maka ditambah Surianya dengan tamar ya ini ya ini kalau untuk perempuan ditambah ya dan tamar yang menunjukkan bahwa dia keturunan itu berkebangsaan Suria. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia, dia ingin mengatakan dia orang Malaysia, gitu kan, berketurunan Malaysia. Ini nama negaranya Malaysia. Jikalau dia menyatakan dia adalah kebangsaan Malaysia, maka menjadi Malazi. Masih. Malazi. Nah, ini buat laki-laki, tinggal tamar butohnya Malaysia untuk perempuannya. Kira-kira bisa dipahami ya ibu-ibu ya untuk kebangsaan. Ustazah, Afwan Ustazah tadi Indonesia. Terus kalau yang laki-laki Indonesia, kok jadi Indonesia? Ya-nya kemana Ustazah? Jadi tasdid gitu Ustazah. Iya, iya, iya bertemu dengan Tasdid, ya kan tasdid tasdid jadinya. tapi dia kasroh gitu. Indonesia. Seharusnya kan Indonesiu, cuman orang Arab lidahnya itu nggak bisa membaca Heeh. ya yang berharakat fathah dengan domah. Oh gitu Ustazah. Oh, naam naam. Kesusahan Baru lidahnya, banget. jadi Indonesia aja dibilangnya gitu kan. Kesusahan Oh, lidahnya membaca ya yang berharakat fathah atau domah sama yang Malaysia, berada di Malaysia. akhir. Oh, Iya, yang naam. berada di akhir kalimat. Jadi ya yang berada di akhir kalimat itu dibacanya yi kalau untuk orang Arab. Mm-mm. Naam naam Ustazah. Dimatiin aja bacanya karena memang lidahnya patah itu kan kesusahan berat bagi mereka untuk membacanya. Naam. Naam Ustazah, jazakallahu khair.
Baik, ibu-ibu bisa dipahami ya, Bu ya. Kalau bisa dipahami, saya coba menjelaskan tentang akun ini ya. Akun atau ini. Di dalam bahasa Arab, kemarin kan kita udah jelasin ya, Bu, ada mubtada dan ada khobar. Nah, insya Allah ibu-ibu sudah memahami jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, dia aturannya atau konsepnya yang apa namanya, ini yang terkonsep ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ini jumlah ismiyah ya, biar apa namanya, rumusnya adalah mubtada ya ditambah khobar. Mubtada dan khobar. Ini ismiyah ini nih masuk jinsiyah juga, nasab juga nih ibu-ibu. Karena ditambahin dengan ya dan tamarrutuh. Berarti di sini artinya adalah jumlah yang bersifat atau yang bersifat isim. Berarti jumlahnya semuanya ada pembahasannya isim keduanya. Makanya disebut dengan nih nasab juga ya Bu ya. Nih ya dengan sama dengan aturan yang tadi ya dan tamarrutuh tadi. Oke. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah terdiri mubtada dan khobar. Sekarang saya ingin menjelaskan ada aturan di dalam ilmu nahwu namanya horfun nawasih. Nah, harfun nawasih nih yaitu dengan adanya tambahan kalimat yaitu kana dan inna yang masuk ke isim. Itu hurufnya adalah kana, bakar deh. Kana ditambah inna. Ini kana dan inna. Oke, maka fungsi keduanya itu sama-sama masuk ke mubtada dan khobar. Maka kita contohkan mubtadanya itu hmm, contohnya adalah al-baitu. Al-baitu ini artinya adalah rumah. Al-baitu Al kabir. kabirun, kabiru. Kabir. Kabir. Maka kalau dalam rumusnya adalah al-baitu kabirun ya. Dalam rumusnya mubtada khobar ya, Bu ya. Nah, kemudian kita masukkan kana di sini. Maka nih kana kita masukkan kana al-baitu. Nah, Al-baitu kabiru. hmm. Ini kabir. Jadi artinya dengan masuknya karena artinya adalah menunjukkan dia masa yang telah berlalu. Berarti karena ini adalah dalam bentuk fi'il madi ya, Bu. Ya, berarti itu dalam bentuk yang berlalu. Maka kalau dia dalam bentuk berlalu, jadi artinya dulu rumahnya itu adalah besar. Nah, sekarang bisa jadi rumahnya diperkecil gitu kan, karena orangnya sudah sedikit dikecilin gitu. Nah, jadi dengan adanya karena ini menjelaskan ke isim tersebut, kondisi si isim itu adalah dahulunya gitu. Maka menjadi kanal baitu kabiran. Jadi si kana ini dia yang itu si mubtada'nya dijadikannya maf'ul, sedangkan si khabar ini dijadikannya nasab. Jadi bacanya
Kanal baitu kabiron. Nah, seperti itu. Nah, berarti dulu rumahnya besar. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, Bu ya? Diulang lagi Ustazah. Hmm, oke. Nih, di dalam jumlah ismiyah ya, Bu ya. Dalam jumlah itu kan terbagi dua. Ada Ya, jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu jumlahnya yang terdiri isim. Jumlah fi'liyah yaitu jumlahnya terdiri dari fi'il ya. Yang terdiri dari fi'il. Ini jumlahnya terdiri dari fi'il. Nih, nah, kemudian yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari isim. Nah, jumlah yang terdiri dari isim, dia rumusnya adalah ada mubtada, udah kobar. nih jumlah ismiyah yaitu ada mubtada, terus kemudian ada khobar. Mubtada, terus ditambah khobar. Nah, jumlah isimnya ini ada mubtada, kemudian ada khobar. Nah, semua kedua-duanya ini adalah isim atau kata benda. Nih, jumlah isimnya ya Ibu-Ibu ya. Kemudian, jika umpamanya kita memakaikan mubtada dan khobar, ini maknanya adalah sekarang. Berarti kalau kita bikin baitu kabir, al baitu kabir, berarti rumahnya itu sekarang besar gitu kan. Maka huruf nawasih ini salah satunya adalah menjelaskan dengan adanya in kana ini menjelaskan bahwasanya apa memberi penjelasan untuk waktunya berarti ya. Nah, maka dengan masuknya kana maka berubah yang mana mubtada itu seharusnya doma maka dia menjadi al-baitu. Kemudian khobar itu domah juga, maka dia menjadi kabirun. Dengan masuknya kana, si mubtada tetap domah, namun si khobar berubah menjadi fathah. Jadi artinya dengan adanya kana, kata itu kabirun. Yang awalnya artinya rumah itu besar, berarti sekarang dengan masuknya kana yang ada bentuknya adalah bentuk madi, maka dia menjadi dulu rumah itu besar. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami ya, Ibu? Dulu. Kemudian, jikalau kita jadikan karena itu dalam bentuk fiil madi, jadinya yakunu gitu kan. Karena yakunu berarti itu menunjukkan posisinya adalah sekarang rumah yakunul baitu kabiron. Sekarang rumah itu adalah besar. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Karena isim kan tidak bisa menjelaskan waktunya, tidak bisa menjelaskan apa namanya ini isim madinya, ini isim mudhari'nya. Ya, isim tidak ada, tidak bisa menjelaskan. Nah, dia baku zamannya. Maka dengan dimasuki huruf nawasih karena ini, disitulah dia bisa dijelaskan dulu rumahnya besar. Kalau yakunu berarti sekarang rumahnya besar. Seperti itu. Yakunul baitu kabiran. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu?
Di sini ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Jikalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan penjelasannya, yaitu contohnya lagi, yaitu Masih meraba-raba, Ustazah. Kasih contoh lagi ya Ustazah ya. Pakai contoh ya. Jadinya tahu oh iya ini harus ke fiil gimana kalau ke ismiyah gitu ismiyah sama fiiliyah gitu Ustazah ya. nah, ini Al-Madrasatu. Ini Al-Madrasatu nazif gitu kan. Nazifah ya. Nazifah ini kan artinya bersih. Berarti ketika kita menjelaskan nazifah rumah apa sekolah itu bersih. Kita nggak tahu. Berarti ini menunjukkan secara umum saja rumahnya bersih gitu. Entah sekarang, entah kemarin, entah besok. Nah, itu nggak jelas gitu kan ya, Bu. Maka dia hanya menjelaskan saja bahwa kondisi rumahnya bisa jadi selalu bersih gitu. Al-madrasatu nazifah, rumah sekolahnya bersih gitu kan. Benar ini. Kemudian, nah ini berarti al-madrasatu posisinya apa Ibu-Ibu? Sebagai Mubtada, Mubtada, mubtada. Kalau nazifah berarti sebagai khobar. 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 Mubtada harus domah ya. Iya. Khobar juga harus domah. Maka ketika kita masukkan dengan kana yang bentuknya adalah eh, fi'il madi, maka menjadi madrasatu nazifah. Nazifatan. Bisa jadi dia mengunjungi sekolahnya. Kemudian dia melihat saat mengunjungi sekolahnya, dia melihat sekolahnya sudah kotor gitu. Kok nggak rapi lagi gitulah istilahnya ya, Bia. Maka dia ingin mengungkapkan ketika dia sekolah dulu, sekolahnya ini gitu kan. Kenapa kok sekarang kotor? Maka dia mengatakan dulu sekolahnya bersih gitu. Maka dia menggunakan kata kana yang mana dia dalam bentuk madi yang menunjukkan oh dulu sekolahnya menjelaskan si isim tersebut yaitu bersih gitu kan. Nah, seperti itu ya Bu ya dengan masuknya kana. Berarti karena menjelaskan dulu sekolah itu bersih gitu ya Bu ya. Atau sebaliknya gitu kan. Dulu sekolah itu kotor. Pas dia ujuk-ujuk datang mengunjungi rumah sekolah itu jadi bersih. Maka menjadi nih, ini dalam bentuk fi'il mudhari'nya ya Bu ya. Yakun. Nah, karena al-madrasatu adalah ini mu'annas, maka karena ini menjadi kanat. Berarti ditambah dengan ta. Nah, maka yakunu menjadi takunu. Takunul madrasatu. Ah, Masih kotor. Ini karena ini betul. kan menjadi takunul madrasatu nazifatan jadinya. Karena dengan adanya karena maka nazifah ini menjadi tidak lagi nazifatun tapi menjadi nazifatan. Nah, ini menjadi nazifatan ya, Bu ya. Berarti takunul madrasatu nazifatan. Berarti sekarang kondisi sekolahnya adalah bersih. Berarti dulu sekolahnya kotor. Kira-kira seperti itu. Ini bisa dipahami Ibu-ibu atau masih belum? Kalau masih belum, saya bikin contoh lagi. Jadi semua yang kalau isim ismiyah itu belakangnya tun kalau dirubah jadi kana jadi tan ya Ustazah. Di Ya, fi'liyah yang khobarnya ya, Bu. yang Umut itu khobarnya. ya. Oh Ya. iya yang khobarnya iya maksudnya. Ya tadi kan sempat ditulisnya tun gitu. Kok nggak dirubah Iya, sama iya. sajatan? Oh setelah diganti kanats baru al-madrasatu nazifatan.
Nazifat. Nazifatan. Ini tujuannya adalah untuk membedakan gitu. Yang tadinya kan nazifatun, maka dengan adanya kanat berubah menjadi seperti Nazifatan. ini nazifatan. Nah, Nasab Ustazah ya. iya nasab. Terus contohnya lagi umpamanya, umpamanya dulu dia adalah seorang guru gitu kan. Karena dulu saya seorang guru. Karena berarti kalau saya laki-laki perempuan gitu kan. Karena anak mudarrisatan dulu saya adalah seorang guru. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, terus sekarang berarti akun mudarrisatu. Akun berarti dengan akun berarti dengan mengatakan aku nu ana, saya sekarang menjadi guru. Nah, ya, seperti itu ya Bu ya. Berarti aku nu ana mudarrisatan. Berarti alif lamnya dihilangkan karena dia masih posisinya menjadi khobar. Aku nu ana, saya menjadi dokter. Kira-kira bisa dipahami ya Bu Ibu? Alif lam dihilangkan terus menjadi kan win kayak apa? Kata lain. Iya. Nah, ini saya contohnya, saya iniin ininya contohnya anak Tobi anak Tobi Batan, Ya Tobi dulu Batan. ya, eh, saya seorang murid di desa Jas. Iya, Dulu saya seorang murid. Karena pakai karena. Ana. Ini Ana yang Ana Toyibah. Tun. Karena Tobi Batu. Ikanat saja. mm-mm. Berarti Kanat. karena berarti kan domirnya A Bu ya. Iya. Ya, Hmm. Berarti kalau umpanya kalau karena berarti huwa, berarti dijadikan ke anak berarti menjadi ada tanya kanat. kan kalau domir ini ya Bu ya. Domir Ana. Ada tanya untuk domir apa nih? Untuk gitu kan. Coba deh sebentar ya Bu ya. Contohnya Ya, kita ingat domir fi'il ini fi'il kalau fi'il madi umpamanya fa'al kalau ana berarti menjadi fa'al tuh ya. ya, Mm-mm. Maka betul. menjadi fa'altu kalau ininya. Berarti ini fa'altu kalau huanya fa'ala. Nah, Ya. fa'ala maka menjadi sama dengan ini warna birunya kelihatan nggak Bu? Atau eh, Faal. saya ganti warna aja deh ya takut nggak kelihatan. Oke, saya pindah ini. Oke. Nih, contohnya kalau fi'il fa kalau huwa berarti fa'ala, maka sama dengan kana. Ya, sama dengan kana. Kalau apa nih kana? Kemudian kalau ana, berarti fa'al tuh ini untuk domirnya, Bu ya. No, Untuk fi'il no, madinya. no. Kalau saya berarti fa'al tuh. Maka menjadi kuntu jadinya. Ya, kuntu sama-sama ada domirnya ini. Kalau umpamanya dia perempuan berarti fa'alat. Nih, fa'alat dengan adanya tamati. Maka menjadi kanat. No. Maka menjadi kanat. Nah, seperti itu. Maka ini tobibah.
Anak berarti domir anak kita ambil berarti menjadi faal tu berarti kuntu. Berarti ini kita tambahkan kuntu. Kuntu. Nah, anak Untuk bahan. Ini menunjukkan dulu saya adalah seorang dokter. anak, untuk anak tobibat. Kuntu anak tobibatan. Ini kalau ndak ada kuntu berarti dia menjadi tobibatun dengan masuknya kuntu atau yang kana dan ininya, maka dia menjadi kuntu anak tobibatan. Hmm. Atau umpamanya menjadi hia tobibatan, dia adalah seorang dokter. Maka kita ini coba kita lihat hianya bentuk kuntunya, bentuk kanannya untuk hia berarti menjadi min hia berarti fa'alat berarti menjadi kana. Kan jadi kanat ya. Hmm. Oke, kanat hia tobibatan. Nah, dulu dia adalah seorang dokter. Oke. Ini hia tabibatun maka menjadi masukin kana berarti kanat hia tabibatan. Berarti dulu dia menjadi dokter. Kira-kira bisa dipahami ya ibu-ibu atau masih ragu? Ianya juga dikasih domir mutasil yang saja ya. Dan ianya Yang juga dipakai juga. yang mana? Kayak kanat kan. Mm-mm. Kanat iya tobibatun kan. Nah, Hmm. Dimasuki kalau domir sudah di kanan berarti dipakai ya. tabibatan dirubah Hmm. Jadi hianya masih dipakai juga, bukan hianya dihilangin kanat tobibatun. Bukan gitu. Bisa juga. Karena dia bisa ini untuk supaya ibu-ibu nggak bingung, maka saya masukin juga kan hianya dulu gitu. Nanti kemana hianya kan bingung ya. Nah, Hmm. nanti kan ada dua domir di sini karena tamar butonnya juga hianya juga. Nah, maka dua-dua ini kalau secara apanya biasanya orang Arab nanti dihilanginnya karena sudah dibalik pilih ini. Cuman Gitu. untuk penjelasan ini saya sengaja bikin hia supaya Hmm. ibu-ibu tidak bingung dulu. Oh, baik saja. Jadi apa tobibatannya jadi tobibatun jadi tobibatannya kalau misalkan udah Iya, terdapat fiil kana. iya. Karena ada fil kanan. Berarti dulu dia adalah seorang dokter. Hmm. Kan kalau hia dan tobibatunnya kan berarti hianya kan mubtada, tobibatunnya kan Iya, khobar. Nah, kalau kabar. kita nas hia tobibatan, tobibatannya jadi apa saja? Makul bi. Tobibatannya menjadi enggak disebut dengan khobar kana. Khobar kana. Heeh. Baik saja, dengan silakan kasih saja. Yang iya-iyanya disebut apa saja? Kalau dia, kalau umpamanya di dalam jumlah ismiyah kan disebut mubtada ya. Maka ini Mm-mm. menjadi isim kana. Oh, mau satu lagi saja biar kita tambah mungkin saja. Contoh yang lain saja. Oke. Contohnya yang lainnya, Ibu-ibu. Apa yang lagi ya? Hmm, nih, contohnya adalah Hmm, wal hmm, at-thalibah nasyitah. Thalibah ini kan pelajar. Thalibah
Nasyitoh artinya rajin. Gitu. Nah, artinya rajin ini nggak ada sesuatu yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk di sini berarti ini adalah jumlah ismiyah. Nah, berarti kalau jumlah ismiyah berarti khabarnya adalah dhammatain. Maka dia menjadi at-talibatu nasyitatun. Nah, ini kan kita nggak tahu masa waktunya. Berarti ada sekarang, bisa kemarin, bisa jadi besok gitu kan. Karena nggak ada, dia hanya dalam bentuk umum gitu kan. Bahwasanya tistolibah itu adalah rajin. Kemudian dimasuk dengan kana. Dan menjadi Oke. Mm-mm. terlibatkan Kemudian, nih tolibah ini muzakkar atau muannas ibu-ibu? Mu'anas. Nah, muanat. muannas. Kalau kana, muannas jadi, Kanat. iya, jadi kanat. Nah, kali batu nih ditambah kali batu, kali batu Tolibatu menjadi nasyitatun. Nah, berarti nasyitatun berubah menjadi, nasitotan. iya, berubah menjadi nasyitatan. Seperti itu ya, Bu ya. Kita bikin aja nasyitotannya biar tidak bingung ya, Bu ya. Nasyitotan, oke. Nah, Gitu ya, terus ya. Aduh. Nasyitatan, oke. Batu nasi totan. Iya, nasyitatan berarti dulu pelajarnya itu rajin gitu. Bisa jadi sekarang dia tidak lagi rajin. Itu tuh ya. oh, nasitotan rajin ya Ustazah, bukan mutaje tahidatun ya. Oh, gitu ya. Apa nasyitatan? Rajin artinya ya. Ya, nasyid itu rajin juga. Mujtahidun rajin juga artinya. Oh, ada dua Bersungguh-sungguh. ya Ustazah ya. Iya, bersungguh-sungguh juga. Hmm. Mm-mm. Ustaz mau catat. Berapa itu nasitotan ya catat saja. Iya, nasyitatan kanat karena dimasuki kanat dia menjadi khobar kanat. Kusabar Nah, kata ya Ustazah. tolibahnya, ya, tolibahnya berarti menjadi isim kana. Hmm. Ya, ini dalam bentuk madinya ya ibu-ibu ya. Sekarang kita bentuk, kita robah ke fi'il mudhari'nya. Berarti, nih, nah, sekarang yakunu atau takunu? Ya kumu apa sih? Takunu tata. Takunu. Kenapa takunu, Umu Putri? Iya Ustazah, perempuan. Karena ya tolibah ini adalah ya dia Mu'anat. muannas maka menjadi takunu takunu Takun. tolibah takunu Nasyiatan. aduh Takunu artinya apa Ustazah? takunu Mudore. dia Jadi nggak ada mudore. arti tapi menunjukkan waktunya berarti sekarang pelajar pelajar itu rajin Ya fiil ya takunu Ustazah takunu itu. iya, mewakili kan ini ya Om ya. Kalau isim itu kan nggak bisa kita menjelaskan waktunya, waktu sekarang atau umpamanya kita bilang tolibah. Tolibah itu kan benda, kata benda. Kata benda itu kan apa nggak ada zamannya, nggak ada waktunya. Apakah benda sekarang, besok dan itu. Beda kan fi'il. Umpamanya kalau fi'il kan ada fi'il Ya, madinya. Kalau kebayang umpamanya apa? kita gunakan fi'il madi berarti Iya, pekerjaan yang kita lakukan itu sudah berlalu. Ketika kita menggunakan fi'il mudhari berarti pekerjaannya itu sedang kita kerjakan. Sedangkan untuk isim kan tidak bisa. Maka untuk menjelaskan sesuatu kan ini mubtada khobar ini khobar itu kan menjelaskan juga kondisi si pelajar. Jadi untuk menjelaskan waktunya maka digunakan kana. Kalau kana berarti kita menjelaskan
kondisi si pelajar ini sudah berlalu, berarti dulu dia rajin. Bisa jadi dia sekarang pemalas karena sudah capek kan, jadi malas-malas dia. Seperti itu. Tapi kalau kita gunakan kanannya dalam bentuk mudhari, berarti sekarang si pelajarnya itu menjelaskan dengan adanya takun itu menjelaskan berarti sekarang si pelajar itu nasyitoh gitu, bisa jadi kemarin dia malas-malasan. Nah, seperti itu ya. Hmm. Kun kunu itu dia aslinya dari kana gitu maksudnya saja. Iya, aslinya dari kana. Nah, kana itu dalam bentuk Kuno buahnya saja. ya. Ya, nih seperti ini ya ibu-ibu ya kan nih. Kana maka domirnya adalah huwa. Iya. Nih, karena domirnya huwa. Kalau hiya, dia menjadi kanas. Kalau iya, kanan, maka dia menjadi iya. Oke. Kalau umpamanya ana, berarti menjadi, nah, berarti jadi kuntum. Tentu. Ya. Kalau engkau, berarti menjadi kunta. Engkau laki-laki. Kunta. Mm-mm. Kalau engkau perempuan, anti berarti menjadi kunti. Bukan kuntilanak. Ya ampun. Jadi dari situ ya saja kuntilanak saja. Dia saja ibu dulu dia jadi kunti. Jadi dia menjadi Kayaknya. Mm-mm. Maka jadi kunti ya ibu. Ah, seperti itu kira-kira ya bu ya. Kalau antum berarti menjadi kuntum gitu. Tuh. Unta, kunti. Ya, maka kita iniin lagi ke ini timbangan fil madinya. Nah, maka dia menjadi kanat tolibah nasyiltah. Nah, kemudian kalau sekarang berarti tolibahnya berarti takun tolibatan. Nah, tolibata takunul tolibatu nasyiltatan. Tannya berarti fathah. Dia menjadi khobar dari kana. Tolibah ini isim dari kana. Oke, kira-kira bisa dipahami ya ibu-ibu? Meraba-raba, tapi udah sedikit paham sih Ustazah. Ah, Mungkin bisa dikasih contoh lagi. Jadi misalkan eh, isim terus menjadi fiilnya bagaimana gitu saja. Mungkin Ustazah bisa kasih itu terus nanti kita yang merubah gitu saja. Tapi tetap iya, dibantu saja gitu. iya, Satu-satu cek. saja. Oke, oke satu-satu ya ibu-ibu ya. Saya coba dari Umi Kenta dulu yang nomor satu ya. Oke, coba ini Bismillah. contoh ya. Contohnya adalah saya orang mobil. Berarti ini jumlah ininya ya. Aduh, Bismillah ya. Asyayaroti ya saja. Asyayarotan. ya. Asyayarotu. Saya rota atau saya rotu? Itu. Asyayarotu. Kenapa saya rotu? Tuh. Kan masih mubtada. Iya, benar. Saya rotu em, warnanya ya khomro. Khomro itu merah ya, ibu-ibu ya. Oh, Kalau mobil itu merah. ya mobil itu merah. Berarti ini bacanya adalah saya rotu khomro un. Pun. Ya, saya rotu khomro un. Ini merah. Eh, Kemudian kalau muzakarnya khomro itu ahmar ya. Kalau muannasnya khomro. Oke, ini Humaira apa namanya? Misalkan Humaira dari ini. Oke.
Nah, sekarang Umi Kenta jadikan tambahin dengan mengatakan dulu mobil itu warna merah. Bisa jadi dicat sekarang warna biru gitu kan. Tapi coba Umi Kenta rubah menjadi dulu mobil itu warna merah. Kanat, kanat, Berarti jadi kanatil, kanatis saya rotu hamroan, hamroan. ya benar kan. Nanti saya rotu khamraan, oke. Oke, nomor 2 Terus ya. fiilnya, Hmm. fiilnya belum Ustazah. Ya, bukan fiilnya tapi mudhari'nya. Tadi kan madunya, Mudhari'nya. sekarang mudhari'nya. Jadi kalau mudhari'nya dia pakai eh, takuno gitu tadi. Iya, takuno karena mu'annas ya. Ya, Sayarahnya ya. berarti takunus sayaro. Tak ya jadinya ya. Isim Takuno saya rotu. sayarotu. Takunus sayarotu. Terus kalau itunya apa? Om, Fiil goblok. dia jadi makubli ya? Mafulun bi ya saja. Mafulun bi ya. Tidak ada kalau karena ini kan isim kana dan ya kana hanya menggantikan posisi fiilnya. Jadi dia tidak ada maf'ul Oh, jadi nggak ada maf'ul perubahan di binya. mubtada khobarnya nggak Enggak, ada. Oh, berarti baik. enggak Berarti ada. kalau dia fiil, dia nggak ada perubahan kecuali dia isim baru dia khobar isimnya berubah menjadi mansub gitu saja ya. Iya, Oke, baik saja. Eh, yakunu takunus takunus saya takunus saya rotu khamroun. Kenapa komroun jadinya Tadi katanya Ustazah bilang nggak ada perubahan. Kan perubahannya takuno enggak, yang homroknya tetap. Salah saya ya. Yang homroknya tetap posisinya ketika sudah memasuki kana maka berubah jadi yang ininya menjadi isim kana, homroknya menjadi khobar kana. Khobar kana dia harus fathah fathah ya. Oh, jadi dia walaupun fiil juga tetap dia fathah gitu saja. Iya, jadi Jadi dirubah makanya di istilahnya ini khobar kana, posisi khobar kana adalah fathah. Ini isim ina, posisinya tetap rofa, seperti itu. saya ulangin ya Ustazah dari kanat ya Ustazah dari isim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanatis saya rotu khomroan. Ya, kanati saya rotu khomroan. Nah, terus dalam bentuk Fiilnya, fil mudhari fiil mudhari'nya takunus saya rotu khomroan. ya takun saya rotu khomroan. Oh, jadi saya tahu sekarang. Oh, Masya Allah. Ya Ustazah. Baik Ustazah. Jazakillah kurang kasiran Ustazah. Tadinya kan nggak paham kan. Insya Allah berpaham. Silakan. Ya, Sehat selalu Ustazah Ti. alhamdulillah. Masya Allah, makasih Ukenta. Baik, lanjut ke yang silahkan ya. Contohnya yang lain yaitu atorik. Atorik artinya jalan. Atorik wasi. Wasi artinya adalah luas. Atorik Luas. itu ya artinya luas. Jadi yang tambah dengan kata kana. Hmm. Wasiah. Atorik Berarti wasiah. jadi atoriku ditambah dengan kana yang dibaca kananya yang maaf. Kanat atoriku wasian. Ya, karena atoriku wasian dijadikan dengan fiil mudhari yang Jadi tak takunu atoriku wasian. ya kunu atoriku wasian. Oke, lanjut Umi Putri. Ustazah.
Ya, contohnya adalah kalau oke nih. Al-jawu, jauh adalah cuaca. Al-jawu, Al-jauh, al-jawu hadian, hadian, cuacanya bersih ya, artinya tenang. hadiun, hadian. Hadiun ini Ya, hadiun. hadiun karena dia belum masuk ada apa-apa. Berarti al-jawu, oke. Al-jauh berarti al-jauh itu dia muzakkar ya Ustazah. Ya, Berarti karena al-jauh hadian. iya, karena al-jawu hadian. Oke, kalau menjadi fi'il Al-mudhari'nya mudhari'nya yaku Ya, yakunu al-jauh hadian. ya, yakunul jauh hadian. Berarti sekarang udaranya Oke, bersih. Oke. bersih. Nah, oke. Eh, cuman bertiga ya Ibu ya. Berarti Ibu-ibu lain ini oke. Iya Ustazah. Contohnya dalam ini sa'aku dari satan. Dari mana datangnya? Yaitu asal katanya adalah anak Akun dari satan dari mana datangnya? dari satan. Ini sebenarnya ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Miro. Dal, anggap aja dal susah. Jadi dari satan. Oke, ini anak dari satun. Kemudian dijadikan ke fiil berarti ke fiil mudhari ya. Berarti menjadi kuno berarti ya. Ibu yang Unta. akan Dari satu. ya. Dari Utu. satu. Kalau umpamanya nih sebentar. Aku nu berarti ini fiil mudhari'nya berarti sekarang ya Bu ya. Aku Sekarang. nu Kuno Dari dari satun. satan. aku nu anak dari satan. Dari satan. Insya Allah. Kalau ya aku nu kalau Yakunu, iya kan apanya insya Allah ya kalau Ustazah. madinya berarti pun Kalau madinya kuntu. ya Kuntu. kuntu 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 karena anak dari satan. ya Dan dari satan dari satan. Berubah jadi ya kuntu anak dari satan. Ini mengatakan besok berarti nggak ada hubungannya sekarang dan masa lampau maka menggunakan kata menggunakan kata sa. Nih, sa yang artinya akan, gitu, sa akan. Maka kalau umpamanya kita menggunakan kata sa, itu maka menjadi saakunu. Maka nih di sini ya, Bu ya. Saakunu. Hmm. Saakunu berarti saya akan. Nah, kan saya itu akan ya, Bu ya. Berarti saakunu muda Dari anak satu. dari satan. Udah satan ya, Dari bukan juga satan. ya. Ya, aku nu anak dari satan berarti ini anaknya ada di sini ya Bu ya tersimpan. Aku nu anak seharusnya aku nu anak dari satan. Cuman aku nu a ini sudah ada mewakili anak untuk tidak dua kali maka anaknya dihilangkan maka menjadi aku nu dari satan. Saya akan menjadi guru. Seperti itu. Jadi, aku Todi ibatan saya akan menjadi Jadi dokter. dokter. Coba kalau umpamanya engkau perempuan berarti satakuni dalam bentuk Satakunti. takun. Nah, berarti sataku Kunti. dia fi'il madi Bu. Fi'il mudhari anti. Oh, nanti berarti iya Tafalina berarti kan tafalina berarti satakuni satakuni.
Ya, Tolibat. satakunina. Tolibat. Ya, satakuni. Kan Tolibatan. anti kan ya, Bu, ya. Toyibatan. Satakunina eng anti satakunina. Oke. Engkau akan menjadi Berarti pakai sa ya. mudarisatan. Engkau Sa, akan menjadi takun. seorang guru. Dokter. Sa ini menunjukkan akan. Nah, takun ini menunjukkan ini fiilnya adalah fiil Dorik. mudhari ya, yang akan sekarang dan akan lalu, tapi ditambahkan dengan sa, berarti itu masanya adalah future, berarti akan datang. Seperti itu. Satakunina mudarrisatan, engkau akan menjadi guru insya Allah. Kira-kira ini bisa dipahami ya ibu-ibu? Gimana saya satakuni? Niat ada Iya, nanya ya saya. Kunina. satakunina kan seharusnya kalau anti kan gini, taf'alina. Nah, kalau Oh. domirnya kan ibu ya, taf'alina kan domir anti. Hmm. Iya, Iya saja. Iya, taf'alina anti maka menjadi tafalina. satakunina. Nah, Satakuni. Satakuni. Ya, mudarisan. Satakunin taf'alina, satakunina. Tasrif di itu ya. Modorik anti. Iya, benar. Emang oyster enak mah. Contohnya lagi, umpamanya anak hafizah. Berarti saya adalah seorang hafiz Quran nih ya. Hafizah. Oke. Berarti hafizatun. Maka kalau kita katakan zamannya telah berlalu madi, berarti menjadi Ya kuno. Ana berarti aku ya Ustazah. Karena kalau Kak, sudah berlalu Ibu, berarti madi. berarti kalau itu kanat Anak. kanat hafizotan. Berarti kalau ini berarti ana, domir ana dalam bentuk Domir ana dalam bentuk eh, itu berarti madinya kan faal, faalat. faal tuh kalau anak ya. Oh faaltu. Oh Kalau iya. faalat, Berarti iya. kuntu hafizotan. Ya, berarti kuntu hafizatan. Dulu dia hafal, mungkin karena nggak sering murojaah udah hilang gitu. Berarti kuntu hafizatan. Dulu saya kuntu ana hafizatan. Dulu saya adalah seorang hafizah. Oke, paham ya Ibu ya? Oke. Paham saja. Kalau dalam bentuk ininya, fil mudhari'nya berarti Kalau mudorik berarti dia ah ana berarti an fil mudhari'nya di awal yang ditambahkan. Berarti kalau madi kan di belakang, kalau mudhari' di awal dengan huruf Anita, a salah satu Anita. Kalau Ana berarti af'alu ya, Bu ya. berarti apa tuh mudoriknya? Af'alu berarti Akun akunu. akunu. Oh, ya. Ya, berarti menjadi akunu, Hafizotan. akunu ana. Saya Oh, menjadi ya sekarang aku ana. Saya sekarang hafizotan. Aku nu anak hafizotan. Oke, ibu-ibu ya hafizotan ya bu ya. Ini sama dengan yang di atas. Aku nu anak hafizotan. Kalau soalnya akan datang, berarti ditambahkan dengan sa. Berarti menjadi sa aku akudu. aku nu anak hafizotan. Tan.
Sa'akunu. Sa'akunu ana hafizatan. Ditambahin dengan saja. Sa'akunu ana hafizatan. Oke. Atau pokoknya kita ini anak gitu ya, biar kita pengen masukin ke pondok dia ngafal gitu. Maka kita akan mengatakan engkau akan menjadi hafizah. Berarti engkau berarti Anta. berarti atau anta. Oke, anta, maka berarti kita gunakan fi'il madi atau fi'il mudhari. Engkau akan jadi. Fi'il mudhorik. Fi'il mudhari berarti kalau fi'il mudhari anta Sa- berarti menjadi Sakunta. berarti taf'alu ya. Berarti taf'alu berarti Taf'alu berarti aku ta takunu. tahunu. Oh iya, tahunu. Iya, takunu. Takunu Iya, takut. anta. Hmm. Kalau Nah, anta menjadi hafizatan atau hafizan Oh, ini. domirnya disebut ya, Ustazah. Ana Ini gitu, untuk anta. memudah kita, ya, Oh, memudahkan yang aja dulu sekarang ya. memahami. Tapi Oh, kalau biasanya kalau dalam percakapan-percakapan ini udah dihilangkan udah karena udah disebutin ya. dua banget ya. Heeh. Berarti takunu anta hafizatan. Fizotan. kok Hafizatan. hafizatan anta ya? Tadi apa, Ustazah? Takunu anta Takunu anta hafizatan. anta berarti muzakkar. Hafizoh. Hafiz. Hafizah. Hafizon. Hafiz. Zon kan ibu? Hafiz. Zon. Ya, hafizon. Takunu anta hafizan, engkau menjadi seorang hafiz. Kalau kita ingin mendoakannya, engkau akan menjadi, insya Allah akan menjadi seorang hafiz. Berarti menambahkan Sa. ya Bu ya. Satakunu Satakun, anta hafizon. Kalau ya, ditambah satakunu anta hafizan. Engkau akan, insya Allah engkau akan menjadi hafizan. Takunu. Anta. takun. Insya Allah Ya, akan menjadi hafizan. Kenapa hafizan? Karena anta adalah muzakkar ya, Bu ya. Oke. Nih, kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Insya Allah pelan-pelan, Ustazah. Satakunu anta hafizan. Jadi huruf sa itu untuk mendoakan ya Ustazah. Akan. Gimana? Gimana? Kan kata takunu, insya Allah kamu akan menjadi seorang hafiz. Sa itu Ya, mendoakan. itu artinya untuk akan, yang berarti akan datang. Ica. Bagiannya sesi, nah kayaknya sat. Ya. Karena banyak tabnya sih. Karena banyak isiannya. Oke, dari sini ada pertanyaan, Ibu-Ibu. Baik, Ibu-Ibu, di sini ada pertanyaan. Jika nggak ada pertanyaan, Belum, Ustazah. Belum lagi. di
dikasih ini lagi ya, Bu ya, dikasih Ya, contoh dikasih lagi. contoh ya Ustazah. Oke, contohnya yaitu hmm, tarik tarik jalan macet. Apa? Tarik Tarikku jalan macet-macet, bahasa Arabnya muzdahim. Atoriku. Ini muzdahim. Muzdahim ini artinya macet ya, Ibu ya. Ini berarti atari muzdahim. Itu. Ditambahkan dengan karena. Berarti menjadi coba kita seleksi dulu, Bu. Atoriku ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ya, muzakkar. Berarti kalau muzakkar dia mewakili mewakili huwa ya. Gimana Ustazah? Afwan? Kalau kalau dia Muzakkar. muzakkar berarti dia mewakili huwa domirnya berarti ya. Oh, huwa dan gitu saja maksudnya. Iya, Mewakili. berarti dia mewakili huwa domirnya. Berarti Hah? kalau dia mewakili huwa di domirnya, maka jadinya kana ya, Bu ya, sama dengan Ya, fa'ala asli ya. Fa'ala berarti menjadi kana. Nah, maka yang digunakan di sini adalah dalam bentuk madinya berarti kana atau apa Ibu-Ibu? Kana. Kana. Ya, kana berarti kana toriku Toriku. jadinya Toriku musdahiman. ya kana toriku muzdahiman. Oke, dijadikan ke fi'il madinya Ibu-Ibu. Yaku yakunu ya saja. Yakunu Nah, atoriku yakunu musdahiman. ya yakunu atoriku Musdahiman. ya yakunu atoriku muzdahiman. Oke, dari sini bisa dipahami ya Ibu. Ya Allah saja. Yakunu. Udah 1 jam setengah Ustazah. Kita tutup udah panas ya Ya Iya nanti Ustazah, ulang lagi takutnya nanti saja. apa Bisa nggak masuk kotaknya Ustazah. sedikit Oke. keluarnya juga. Nah, biar besok diulang lagi ya saja. Iya, biar ulang lagi Ustazah. Apa namanya? Dari isim ke fiil Ustazah. Tapi Iya kayak coba gini kalau enak kalau Ustazah. cari yang ada yang dia pakai huruf jarnya Ustazah, yang ada huruf jarnya, tambah yang ada huruf jarnya Ustazah. Jadi mustada khobar ada jarnya juga Ustazah. Belajar Ustazah kan kalau ini kan kita udah sedikit mengerti, kalau ditambah huruf jar itu bagaimana perubahannya kita belum tahu kan Ustazah. Iya. Apa kisi-kisi dulu sekarang Ustazah biar kita bisa ini. Coba Ustazah yang ada jarnya Contohnya, Ustazah. oke, itu al-madrasah gitu kan. Al-madrasah, sekolah. Nih, al-madrasah fi Sekolah. Tokyo. Sekolah di Tokyo. Nah, kalau dimasukin nisim kana itu gimana Ustazah? Maka kita masukin kana ini muzakkar atau muannas. Ini muannas. Mana? Nah, berarti dia mewakili domir. Iya. Iya. Ya, berarti kalau mewakili domir ya, berarti sama dengan fa'alat ya, Ibu. Untuk apanya? Karena Berarti kanat ya Ustazah. Ya, berarti menjadi kanat. Oke, berarti jadi kanat. Kanat. sama dosa Kanat. tuh Mudarisatu. Kanat madrasah al-mudarrisatu ya. Fi. Nah, Tokyo-nya
Ya, Tokyo, Tokyo aja Tokyo. Iya, Tokyo gitu aja. Jadi nggak ada ininya, apanya khobarnya. Perubahannya. Khobarnya itu dalam bentuk jar majrur. Nah, kalau misalkan jalan Tokyo saja yang dia ada perubahan saja kan, kalau nama kan jarang ada bisa perubahan, yang ada perubahannya saja. Tetap setelah huruf jar tetap kasroh ibu. Tetap ya. Ya, Biar tetap. itu tetap kasroh. Ya. Oh. Oh, kan Kecuali dia al-madrasah. ghairu munsharif ya saja. Fil Madinah, fil Madinah pokoknya. Sekolahnya tetap fil Madinah, tetap itu karena ini ibaratnya jar majrur, dia tetap posisinya sebagai jar majrur, namun diletakkan posisinya di mubtada, dalam posisi mubtada dalam bentuk jar majrur seperti itu. Jadi ini mutadanya yang mana saja? Mubtadanya, jadi kalau umpamanya dengan kanat ini al-madrasah ini mubtada, fi Tokyo khobarnya, tapi dalam bentuk jar majrur. Nah, ketika dimasukkan kana, maka enggak mubtada istilahnya lagi, tapi isim kana. Tapi yang khobar ini tetap menjadi khobar kana, istilahnya seperti itu. Iya saja. Oh, berkana. Fil Tokyo-nya Fi Tokyo, jadi dia itu khobar kana ya. iya, khobar kana jadinya. Menjelaskan istilahnya bukan istilahnya bukan khobar kananya, tapi ini menjelaskan posisi tempatnya yaitu di Tokyo, atau kita ditambahkan menjadi khobar bisa ibu-ibu. Kanal madrasatu umpamanya fi Tokyo kabiron. Nah, kabirotan inilah yang menjadi khobar dari kanannya. Oh, jadi kabiron ya saja. Kabirotan jadinya ya. Kabirotan. Kabirotan. Dan di atas Nah, kabirun. fi Tokyo-nya itu jadi apa itu? Itu dia di posisinya kedudukannya Khobar. apa sih? Jadi Jadikan zorof makan tempat. oh. Oh, Mm-mm. bukan khobar Jadi ya saja. dari satunya dia isim Mubtada. kana, fil Tokyo-nya zaman, zorof, kabirotannya dia baru khobar kan? Khobar. Iya, benar. Ini Tokyo bisa mendahulukan khobar, bisa diterakhirkan. Pokoknya kanatil madrasatu kabirotan fi Tokyo bisa, atau kanatil madrasatu fi Tokyo kabirotan bisa juga. Oh, Masya Allah. Nanti diulang lagi saja, seru saja. Biar tambah paham saja karena tuh apa? Karena ina tuh saja. Dia itu susah tuh saja. Karena ina. Iya, ini kan harus hafal ya ibu-ibu ya, yang fi'il madi, timbangan fi'il madi sama fi'il mudhari'nya. Sehingga kita bisa merubah karena ini kapan ininya, ketika dia menjadi ana atau dia menjadi anta dalam bentuk madi atau dalam bentuk Ustazah ada itunya nggak, ada mudhari'nya. tabletnya nggak yang kana Ustazah? Timbangan Ustazah. Oh ya, ya udah, oke saya coba bikinin ya Bu ya, nanti saya kirim ya Bu. Tapi Ya, bisa Ustazah. mohon diingetin, bantu diingetin, soalnya kadang banyak ini lupa kadang saya. Iya Ustazah. Umi Putri tolongin ingetin Umi Putri. Ya, siap. Kita jadi pekan depan bisa kita ulang Dan lagi madi ya, Ustazah ya. tasrifnya Ya, ya. insya Allah ya. Nah, Tasrif bukan madi sama spaghetti ya. ya tasrif madi sama tasrif mudorik ya. iya. Mudorik Iya. udah ada ya. Kayak gini aja lah, apa yang penting kita mungkin gitu ya Ustazah ya. Iya, oke Bu. Sebenarnya kalau umpamanya kita mungkin gampang aja nanti memahami bahasa Arabnya Bu. Kita paham gitu. Gampang. Amin ya Rabbal Alamin. Kapan saya bisa seperti itu ya? Saya tuh sebenarnya pengen bisa baca huruf gundul tapi nggak bisa Ustazah. Iya, makanya Iya, ini iya. karena itu Masya kita Allah butuh ya. miskin ya. Kalau di luar sana ada yang bisa, berarti bisa kita Amin. kalau Amin. dengerin Amin. itu ya. Allah. Masya Allah. Lancar banget bisa baca huruf gundul Ustazah. Bahasa Arab, Ya, Masya Allah. iya,
Di Tokyo itu lagi pada semangat-semangat, di Jepang itu pada semangat-semangat belajar Islam ya, Om. Saya baca dapat berita dari teman saya. Yokohama. Emang Tuh, masjid semakin masjid lama di makin Yokohama. banyak sih orang Islamnya di Jepang, makin banyak Ustazah makanan halal, terus masjid juga Heeh. banyak gitu, makin Turun halal ya, Masya Allah. dari tahun ke tahun progresnya ada walaupun nggak seperti ya kayak Kim lah, Kim tahun per tahun ada progresnya walaupun kekeong gitu. Iya, tapi alhamdulillah Walah ya. nggak kayak Kan kayak keong, Masya Allah. Udah Iya, berapa kali nggak kan? sekarang? 100 lebih kan dari awalan, iya, Masya tapi Allah. kan nggak kayak komunitas lain kalau sekali buka pendaftaran ratusan, kalau Kim mah Oh paling iya. 2 3 gitu kan. Jadi benar-benar kayak Bismillah, keong, Bismillah. tapi Belum ada progresnya, belum alhamdulillah. waktunya. Kayak gitu juga orang Islam di sini juga apa sedikit tapi selalu ada gitu bertambah Ustazah. Entah dari makanannya, entah dari masjidnya gitu. Ya, soalnya ini kemarin kan saya lagi ngambil S2 Ekonomi Syariah di ini di PTIG. Kemudian ada materi dari Kairo itu Hajj Kyoto ya, apa ya yang imam masjid di masjid yang besar di Tokyo itu masjid apa ya namanya Om? Pak kemarin dibilang Istiqlal. Hajj Kyoto kalau nggak salah. Istrinya orang ini orang Indonesia, orang Sunda juga tinggi Mbak Pur. Hmm. Iya, terus dia bilang gitu kan bahwa di Tokyo itu lagi apa namanya lagi membuat ekonomi produk halal dan sebagainya seperti seperti itu lagi marak banget gitu walaupun kadang orang bukan non Muslim tapi mereka semangat untuk mencari makan-makan produk halal apalagi wisatawan yang datang ke sana kebanyakan orang-orang Muslim jadi pada nyari makanan halal. Oh, jadi saya nyimpulin kayaknya apa kayak Jepang lagi ini ya lagi dilirik untuk keislamannya kali ya sebenarnya. Hmm. Hmm. Iya, doain aja Ustazah biar pada istiqomah. Baik ibu-ibu kalau gitu kita tutup dulu ya Bu ya. Insya Allah kita sambung minggu depan Insya Allah. Insya pada Allah saja. waktu pada waktu yang sama kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. kafaratul majlis subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Jazakillahu Assalamualaikum. khair saja. Barakallahu Sama. fiik. Oke. Ini ya, No, no. jadinya pakai ini. Pakai Izin ini. end meeting ya, Eyang. Mungkin tah. Iya, sama.